Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjuran orang tua zaman dahulu agar menggendong bayi saat maghrib tiba masih dianut sampai sekarang oleh banyak orang. Anjuran itu tidak lain adalah untuk menghindari gangguan jin. Waktu maghrib dari dahulu dipercaya menjadi waktu yang sangat mengerikan, di mana saat maghrib banyak makhluk halus berkeliaran. Lantas, benarkah ucapan orang tua zaman dahulu mengenai waktu maghrib? Dan bagaimana cara menghindari gangguan jin dikala waktu maghrib tiba? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Di kalangan jin, ada jin yang bernama Ummu Sipyan. Jin ini dari kalangan jin wanita. Ummu Sipyan merupakan jin yang mengganggu bayi saat maghrib tiba. Tidak hanya itu, Ummu Sipyan juga mengganggu wanita yang sedang hamil. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umatnya untuk menutup pintu dan menggendong bayi saat maghrib. Anjuran ini ada dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bila malam menjelang, tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya setan berkeliaran pada saat itu. Bila malam sudah gelap, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu, serta sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup. Tutuplah tempat-tempat air, dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana kalian, dan sebutlah nama Allah, sekalipun dengan meletakkan sesuatu di atasnya, dan padamkanlah lampu-lampu pendiangan api kalian." Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa tanda bayi yang terkena gangguan jin Ummu Sipyan. Pertama, tangisan bayi sangat kencang karena ketakutan, matanya melalak melihat ke bagian atas atau sudut rumah. Kedua, anak-anak tiba-tiba terjatuh seakan-akan didorong. Ketiga, tidur sambil mengigau, kemudian menggemerutukan gigi berulang kali. Keempat, mengalami sakit demam hanya pada waktu tertentu, yaitu waktu asar sampai sebelum subuh. Bayi yang mengalami gangguan jin Ummu Sipyan akan sawan tangis, anak menjadi hiperaktif yang berlebihan, anak akan nakal dan keras kepala, anak menjadi malas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan jin pengganggu bayi atau Ummu Sipyan. Tengkurapkan bayi, dan usahakan jangan biarkan bayi melihat ke arah langit-langit rumah atau arah tertentu. Bacakan ayat kursi dan kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke ubun-ubun bayi sampai tangisannya berhenti. Mengusir Ummu Sipyan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, seperti, "Wahai Ummu Sipyan, pergilah kamu keluar dari rumahku dan jangan mengganggu anak-anakku." Jin Ummu Sipyan memiliki wajah yang mengerikan dengan mata yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Ummu Sipyan juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan, seperti yang diceritakan dalam kisah jin Ummu Sipyan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jin ini mengatakan ia bisa masuk dalam rahim seorang perempuan. Jin ini bahkan dapat mengikat rahimnya serta menyumbat dengan tujuan agar perempuan itu tidak mengandung. Nabi Sulaiman kemudian bertanya pada jin tersebut, "Siapa kamu? Adakah kamu daripada jenis manusia atau jin? Karena aku tidak pernah melihat orang yang paling bodoh selain daripada engkau." Perempuan itu menjawab, "Akulah Ummu Sipyan, ibu penyakit sawan yang dapat menguasai ke atas anak Adam lelaki dan perempuan. Aku bisa masuk ke rumah-rumah, bisa berkokok seperti ayam, menyalak seperti anjing, bertebas seperti lembu, bersuara seperti keledai dan kura-kura, dan berderik seperti ular." Si jin menjelaskan lagi, jika ia bisa bertukar wajah dan berubah sesuai dengan keinginannya, kemudian bisa mengikat rahim perempuan serta membunuh anak-anak yang masih ada di dalam rahim. Mereka masuk ke perut, lalu menendang bayi yang masih di dalam rahim, hingga sang ibu keguguran. Mereka juga mengganggu anak-anak kecil,
membuat kepanasan yang sangat panas dan kesakitan yang mengerikan. Nah, sahabat Islamiyah, Rasulullah melarang kepada umatnya untuk tidak berada di luar rumah sebelum menjelang maghrib. Tutuplah pintu dan jendela rumah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin dan bala tentaranya tidak dapat memasuki rumah. Semoga dengan mengamalkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah senantiasa menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab.